kita awali saja pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah lancarkan pertemuan kita pada sore hari ini dan tidak ada halangan suatu apapun, walaupun nanti ada kendala teknis sedikit, semoga tidak akan mengurangi keberkahan dan ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ayu Kusuma Dewi, dan juga saya mau menyapa Abah Rama dulu. Selamat sore Abah, Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir kembali. Baik, sebelumnya saya akan bacakan dulu profil dari Ibu Ayu Kusuma Dewi. Nama lengkapnya adalah Ayu Kusuma Dewi Hudi Saputri, SPC, MPC, psikolog. Beliau lahir di Lampung, Bandar Lampung, 1 Juli 1988. Alamatnya di Kompleks Ruhama, nomor 151, Suryanata, Samarinda. Kemudian pekerjaan beliau adalah seorang psikolog di Trust Psikologi Consulting. Pendidikannya beliau, S1-nya ada di Psikologi UGM, lulus tahun 2006. Mohon maaf, angkatan 2006, kemudian S2-nya Magister Profesi Psikologi Klinis. Moto hidupnya adalah Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Masya Allah. Langsung saja, beliau hari ini akan membawakan materi dengan tema bagaimana menumbuhkan gairah dan motivasi belajar siswa secara mandiri. Baik, saya persilahkan waktunya kepada Ibu Ayu untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Ayu. Oke, cek suara dulu ya, Mbak Anda. Suaranya terdengar jelas, Mbak? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Ya. Ini ada Abah Rama. Ini sungkan saya. Mohon izin ya, Abah. Semoga kesempatan sore ini sama-sama sama-sama membawa manfaat lah, insya Allah. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih berkenan berkumpul sore hari ini. Semoga ada manfaat yang kemudian bisa kita peroleh pada sore hari ini. Amin. Boleh Anda di share screen? Iya, baik Bu. Yang baru aja tapi yang baru tadi udah diangkat sama dia. Saya cek jadwal dulu ya di jam saya. Tapi kalau di sana mungkin 15.50. Jadi saya berapa menit ke depan, Mbak Anda? Sekitar 30 menit kali ya? Ya, Bu. 40 menit. 40 menit ya, oke. Jadi sampai 16.30 betul ya? Ya, benar Bu. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Alhamdulillah, segala puji hadirat Allah atas kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis ilmu ya, insya Allah. Semoga waktu yang tidak terlalu banyak ini gitu, kurang lebih mungkin total nanti sama Mbak Ninin nanti kurang lebih hampir 2 jam ke depan menjadi salah satu waktu terbaik buat kita semua, dan juga Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya pada sore hari ini memperoleh satu manfaat gitu. Yang kemudian saya juga mengucapkan terima kasih karena pada dasarnya ini adalah 2 poin ya. Yang pertama adalah kita sharing ilmu, yang kedua adalah berbagi gitu. Maka semoga kelak nanti ada pahala yang kita peroleh buat Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir. Mbak Ninin,
Selamat bergabung Mbak Ninin. Nanti mungkin saya mohon izin ini Mbak Ninin tidak bisa membersamai sesi Mbak Ninin sampai akhir nih, karena di Samarinda ini cepat nih waktu maghribnya, jadi habis sesi tanya jawab 20 menit kemudian udah langsung maghrib ini di waktu Samarinda. Oh, baik, nggak apa-apa Bu Ayu, silahkan. Baik, oke. Jadi tema materi ini memang cukup menarik ya, cukup menarik bahwasanya ini menjadi sebuah kebutuhan banyak pihak seperti itu, baik kemudian dari segi orang tua maupun juga suaranya kok kecil sekali. Cukup ya, oke. Cukup di Mungkin sini. nanti bisa dicek nih Bu, siapa namanya? Dicek volume suaranya, mungkin bisa digedein, siapa tahu settingan suaranya Bu Suraisih Supatma. Terima kasih Ibu. Oke, jadi lanjut Mbak Anda. Oke, ini mungkin ada dua fenomena nanti setelah gambar ini dan gambar selanjutnya. Kita menemukan mungkin anak-anak yang kurang lebih membuat ibunya jengkel mungkin ya. Jadi sudah habis sholat subuh, kemudian tidur lagi, sementara jam pembelajaran daring sudah nanti akan dimulai seperti itu. Nah, kurang lebih kira-kira reaksi seperti apa nih yang kemudian nanti akan diterima oleh orang tua? Biasanya mungkin ibu ya yang selalu standby gitu. Kurang lebih seperti apa? Salah satunya tentu saja jengkel gitu. Aduh, pagi-pagi tuh biasanya banyak banget dramanya. Itu kalau anaknya ini baru satu nih. Apalagi kalau misalnya anaknya 2 atau 3 seperti itu lebih bisa bertanduk lagi gitu. Yang satu mungkin baru bangun, yang satu tugasnya sudah ada dan lain sebagainya seperti itu. Kemarin banyak juga teman-teman yang menyampaikan memang dengan pembelajaran daring ini adalah sebuah proses yang tidak mudah. Kemarin juga saya diminta untuk membersamai di beberapa kesempatan, timbul banyak gelombang ya, baik di orang tua, kemudian di guru-guru seperti itu. Yang kemudian perlu kita pahami adalah bahwa sekali lagi ini bukan satu hal yang mudah. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini bukan jam 9 pagi ya, jam 9 malam. Ini saya banyak menemukan keluhan gitu. Banyak yang ngirim tugas itu mepet-mepet gitu, atau apalagi ini dirasakan kalau misalnya ibunya pekerja baru bisa mendampingi mungkin setelah pulang bekerja gitu, sehingga kadang-kadang mepet gitu. Jadi ibu datang-datang ya wajar ya, mungkin letih dan lain sebagainya, datang dengan kemudian ancaman gitu, ayo loh kalau nggak ngirimin tugasnya dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian nanti orang tua mungkin harus meminta maaf kepada pihak guru atau sekolah ngirimnya terlambat. Ada lagi saya nemukan deadline-nya ngirim jam 9, dikirimnya juga jam 10 seperti itu. Itu ada temuan-temuan lapangan juga seperti itu. Nah, lanjut Mbak. Nah, ini kemudian yang bisa jadi harapan ya dari OASE gitu, dengan menyodorkan tema yang kemudian jadi judul bahwa kita berharap tumbuh kesadaran anak itu untuk belajar. Dan belajar di sini sebenarnya sebuah aktivitas yang tidak mesti, kalau di sini saya ambil contoh dua gambar ya. Belajar itu sebenarnya tidak mesti adalah sebuah aktivitas di depan laptop kalau sekarang ya, atau kemudian membaca buku gitu. Ada banyak aktivitas, salah satunya adalah mengamati hal-hal di sekitar, termasuk juga adalah sebuah aktivitas belajar. Nanti di akhir-akhir insya Allah nanti akan Mbak Ninin perdalam ya dengan temanya terkait bagaimana apa-apa saja yang kemudian perlu nanti kita amati dari aktivitas anak-anak kita, bahwa sebenarnya ada banyak sekali aktivitas yang hal itu sebenarnya belajar gitu. Hanya saja kadang-kadang bisa jadi orang tua
menyempitkan makna belajar itu adalah sebuah aktivitas duduk diam dalam rentang waktu tertentu dengan tema tertentu seperti itu. Padahal belajar tadi maknanya bisa jadi luas. Oke, next. Nah, karena kita waktunya tidak terlalu banyak, nanti semoga bisa jawab. Nah, kira-kira ini kurang lebih beberapa hal yang kemudian nantinya dapat mempengaruhi timbulnya kesadaran belajar. Yang pertama adalah motivasi. Nanti setelah slide ini, motivasi itu ada beberapa bentuk. Yang kedua adalah 4 tahapan perkembangan kognitif. Ini tidak bisa dinafikan bahwa kegiatan belajar gitu perlu juga melihat aspek perkembangan kognitif. Ini saya ambil salah satunya dari Piaget. Yang kedua adalah fitrah belajar. Nah, saya yakin beberapa di antara, nah ini terima kasih Bu Atika sudah bergabung ya. Ada sebuah pertanyaan nih yang masuk, nanti semoga kita bisa bahas. Poin yang ketiga adalah fitrah belajar. Yang keempat adalah faktor lain. Jadi ada banyak faktor, ada banyak hal yang kemudian mempengaruhi kenapa timbulnya kesadaran belajar dalam diri seorang individu. Next, Mbak Anda. Nah, oke. Insya Allah ini saya yakin, apalagi kalau guru ya, cukup memahami. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut. 2 jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri itu sendiri. Jadi nggak perlu disuruh, tapi si anak sudah mau sendiri. Kenapa dia mau belajar ini, kenapa dia mau belajar itu kesadaran anak itu sudah muncul. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, dorongan untuk melakukan sesuatu yang dipengaruhi rangsangan dari luar diri. Contoh, pujian. Jadi tanpa sadar kita selaku orang tua kadang juga pastinya melakukan apa yang namanya motivasi ekstrinsik, pujian, kemudian hadiah. Termasuk juga kalau misalnya di sekolah-sekolah, layout suatu ruangan gitu. Kalau sekarang memang mungkin pandemi ya gitu. Layout suatu ruangan itu sangat-sangat mempengaruhi gairah atau semangat belajar dari anak itu sendiri. Kan banyak macam ya. Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu, nggak banyak, saya sekolahnya di negeri. Jadi kelas SD, SMP, SMA sekolahnya negeri. Tidak ada satu layout tertentu gitu, karena nggak tahu nih, kalau kita kan selisih dikit ya sama Mbak Ninin ya. Mbak Ninin sekolahnya di mana Mbak Ninin? Sekolah negeri atau gimana Mbak Ninin? Masih mute Mbak Ninin? Di negeri. Di negeri, oke. Dari SD sampai SMA negeri. Oke. Ini kan kita selisihan umurnya dikit nih ya, kurang lebih sezaman lah ya. Kira-kira layout ruangan pada zaman kita sekolah dulu kayak apa sih sekolahnya Mbak Ninin? Konvensional ya. Konvensional. Hiasan nggak ada ya? Satu yang bisa mempengaruhi munculnya semangat anak putra-putri kita adalah tempat yang nyaman di rumah, satu pojok tertentu gitu, untuk kemudian dia lebih tersemangati untuk belajar. Ada banyak inspirasi sih sebenarnya yang bisa diperoleh. Kemarin saya dapat karena ada orang belajarnya di taman. Gara-gara kalau di dalam sudah dipakai, ruangannya juga penuh,
ada yang di garasi, ada yang di taman, seperti itu. Jadi sebenarnya masa pandemi ini adalah kesempatan untuk kemudian orang tua maupun anak itu berkreasi agar semakin bersemangat. Nah, apakah motivasi intrinsik itu tidak begitu baik gitu? Memang paling baik jelas motivasi intrinsik. Tapi tentu saja masing-masing individu berbeda-beda seperti itu. Nah, tergantung penggunaan sih, tergantung penggunaan. Bisa kita manfaatkan awal-awalnya motivasi intrinsik, tapi insya Allah ke depan harapannya dari motivasi intrinsik ini bisa melahirkan motivasi intrinsik. Jadi nggak perlu tergantung pada, oh harus seperti apa, termasuk juga kalau misalnya ini ya motivasi intrinsik, anak nggak peduli saya dipuji atau seperti apa, sikap guru seperti apa, saya belajar aja seperti itu, kurang lebih demikian. Next. Nah ini insya Allah kalau di sini beberapa backgroundnya adalah guru, saya yakin sudah cukup hatam terkait 4 tahapan perkembangan kognitif. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa kalau misalnya berbicara tentang bagaimana sih semangat anak dalam belajar, maka perlu juga melihat bagaimana perkembangan kognitif dari sudut pandang teori. Nah, ini dibagi menjadi 4 ya kalau Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, termasuk misalnya ini nih, buat Bapak Ibu, kayak misalnya saya ambil contoh gini, saya ini tidak terlalu dalam ya karena waktu kita agak terbatas. Ini anak saya kebetulan tahun ini masuk TK gitu. Salah satu yang kemudian kami kejar orang tua untuk di TK adalah aspek sosialisasinya gitu. Tapi baru karena masa pandemi tentu lain gitu, tentu lain sosialisasi kalau misalnya bentuknya sekolah tidak bisa tatap muka seperti itu, apalagi anak-anak TK. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan si anak batal untuk masuk TK secara formal. Tapi kemudian dia dilibatkan untuk beberapa kelas Zoom, seperti misalnya kelas menghafal Quran, ataupun kelas-kelas untuk belanja pengalaman, misalnya kelas menggambar, kemudian kelas public speaking, kelas bercerita gitu. Jadi ada satu yang saya pengen kejar gitu. Dan yang menarik adalah saya ikut sebuah kelas Zoom, waktunya tidak terlalu lama, 1 jam, maksimal 1 jam. Di situ anak belajar menghafal misalnya surat Al-Humazah dalam waktu kurang lebih 10 pertemuan. Nah, yang saya perhatikan dari kelas tersebut adalah ada banyak aktivitas dalam 1 jam. Jadi pada dasarnya kan kalau anak usia dini nih, usia 2-7 tahun ini belum perlu ya untuk kemudian dia terpapar, kayak kuliah kita nih berapa jam, apalagi kemarin saya sama Mbak Ninin berapa jam itu ya Mbak ya, kita di kelas talent mapping. Kalau untuk orang dewasa aja, kita lama-lama ngelihat layar itu lelah, apalagi anak yang memang belum perlu untuk melihat layar terlalu lama. Tapi ada satu poin yang kemudian saya pengen kejar dia di kelas Zoom itu, yaitu dia punya imaji yang positif terkait, menghafal itu menyenangkan ya. Saya 1 jam belajar, dia bisa bercerita, dia bisa kemudian dapat menyanyinya, dapat gerak-geraknya, dapat dan lain sebagainya. Jadi saya sangat-sangat apresiasi sekali gitu, karena sebuah kegiatan 1 jam yang dikelola dengan sesuai dengan situasi anak-anak seperti itu. Termasuk juga kemarin sih ada juga sekolah yang membuat TK pakai Zoom agak lama gitu. Ya bisa dibayangkan aja anak usia TK kalau yang biasanya gerak-gerak terus suruh duduk diam, menyimak, itu agak-agak gimana gitu. Karena kalau dalam prakteknya sendiri kan anak diberi kesempatan untuk kemudian ya lebih banyak bergerak. Nah, ketika kita memahami tahap-tahap perkembangan ini, artinya
kemarin ya ada sebuah pertanyaan yang masuk, itu perlu saya lihat dulu usianya berapa. Jadi kalau sudah berbicara tentang kemandirian anak dalam belajar, kita perlu melihat anak ini usianya berapa disesuaikan dengan tahap perkembangan kognisinya. Oke, next lanjut. Nah, poin yang ketiga adalah fitrah belajar dan bernalar. Ini saya ambil dari salah satu pemikiran Ustadz Hari Santosa ya, bahwa sesungguhnya aslinya anak dan kita semua gitu, individu memiliki sebuah fitrah untuk belajar. Dan kita ambil contoh adalah satu fase perkembangan yang paling dini sekali, yaitu pada bayi. Kayaknya nggak pernah ya untuk kemudian kita perlu les merangkak gitu, tetapi secara alami, secara natural itu tuh sudah terinstal tersendiri dalam diri seorang bayi seperti itu. Walau memang kemudian perlu dilihat adalah orang tua terkadang memang perlu sih menstimulasi, seperti misalnya kemarin beberapa waktu lalu bayi usianya sekitar 14 bulan itu ibunya khawatir karena si anak belum menunjukkan gerakan untuk berjalan seperti itu. Usut punya usut, sebenarnya si orang tua merasa sudah menstimulasinya, tapi ternyata stimulasinya masih agak kurang pas. Akhirnya kemudian sempatlah saya kasih sedikit masukan alat apa yang bisa membantu anak kemudian untuk menstimulasinya untuk berjalan, dan alhamdulillah selang 1 bulan ya kalau nggak salah, selang 1 bulan itu alhamdulillah anak kemudian berjalan tersendiri seperti itu. Dan memang kembali lagi masih di bahasan itu ya, masih di bahasan belajar. Artinya apa? Artinya kenapa kemudian kita menemukan orang dewasa atau kemudian anak-anak tadi di fase-fase mungkin usia SD atau usia SMA. Nah, tadi boleh nih Mbak Anda balik lagi ke tadi ke kognitif. Termasuk nih, itu tadi saya ambil contoh di praoperasional ya, usia 2 sampai 7 tahun. Atau kemudian coba kita lompat ke tahap operasional formal, yaitu 11 tahun dan juga dewasa. Kalau kemudian ada anak yang terlihat malas atau kurang bersemangat dalam belajar, memang tadi perlu dibedah apa nih yang kemudian menjadi hambatan. Tapi anak-anak sudah tahap operasional formal, sudah bisa kita challenge nih. Kalau anak tadi ya, saya ambil contoh adalah anak saya, yang saya harapkan adalah dia punya imajinasi positif. Wow, belajar ngaji itu menyenangkan loh. Berbeda dengan hal ketika saya dulu belajar ngaji. Dulu saya belajar ngaji ya zaman-zaman dulu ya gitu. Saya belajar ngaji sama orang tua saya, apalagi orang tua saya itu terkenal galak sekali gitu. Jadi saya ngaji itu berderai air mata gitu. Saya nggak membayangin kalau anak zaman sekarang diajarin ngaji dengan metode yang dulu saya peroleh, bisa jadi nggak mau ngaji gitu, bisa jadi nggak mau ngaji gitu, karena yang dia ingat adalah oh ngaji itu nggak menyenangkan gitu. Beda halnya dengan anak saya yang saya berharap bahwa wow ngaji itu menyenangkan ya, oh mencintai Al-Quran, belajar agama itu sangat menyenangkan. Nah, ketika di tahap operasional formal nih orang usia-usia 11 tahun dan juga dewasa, maka perlu kita challenge dengan yang namanya ambak. Apa manfaat bagiku gitu. Kenapa sih kita perlu misalnya gini? Kenapa sih kita perlu misalnya belajar biologi? Nah, termasuk misalnya di sini, kalau di sini ada profesinya guru, terutama kalau misalnya ada guru matematika, saya berharap bahwa baik itu guru maupun kemudian orang tua bisa menyelipkan makna. Apa sih, kenapa sih kita perlu belajar matematika? Salah satu yang kemudian perlu banyak banget ya sebenarnya pelajaran-pelajaran di matematika, tapi ketika misalnya persamaan X dan Y dan lain sebagainya, ada sebuah proses di situ. Sebuah proses, ada kemampuan problem solving dan lain sebagainya. Sebenarnya
hal itu perlu untuk kemudian disampaikan ke anak gitu. Pak, apa sih manfaatnya belajar matematika dan lain sebagainya. Jadi ketika anak menghadapi kesulitan pada satu pelajaran, kalau memang dia nggak suka, bisa jadi dia menyerah begitu saja. Tetapi ketika kita bantu untuk kemudian tahu ambak, apa sih manfaatnya belajar satu pelajaran tertentu gitu, itu bisa membantu anak untuk kemudian, oh pelajaran ini penting loh buat kehidupan ke depan karena ada aspek ini, dan ini, seperti itu. Oke, itu sedikit penguat. Next, Mbak. Oke, nah kemudian ini faktor lain. Nah ini sebuah masukan, yang pertama fisiologis, ini masukan dari suami saya. Suami saya kebetulan psikolog juga. Beliau kemudian kemarin menyampaikan bahwa kita nggak bisa berbicara motivasi ketika hal itu kemudian menyangkut fisiologis. Contohnya gimana? Contohnya adalah, ayo nak, kumpulkan 1 jam lagi, misalnya udah jam 8 malam nih, deadline-nya adalah jam 9 pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas dipaksa mau gimana pun tidak mudah seorang anak mengerjakan sebuah tugas yang menuntut kemampuan berpikir ketika seharian dia sudah menghabiskan energinya itu pada aktivitas-aktivitas fisik. Jadi nggak pakai tidur siang nih misalnya nih, nggak pakai tidur siang, kemudian seharian mungkin berkegiatan, tahu-tahu malamnya diminta untuk kemudian mengerjakan sebuah tugas. Jadi perlu kita tinjau juga kenapa seseorang anak kemudian kok seperti males, tidak termotivasi, bisa jadi dia lelah. Bisa jadi dia lelah. Gitu. Artinya perlu ada perlu ada komitmen antara orang tua dan anak. Anak harus mengerjakan jam berapa, kapan dia berkegiatan dan lain sebagainya agar capaian-capaian dari pembelajaran itu bisa terukur seperti itu. Dan yang kedua, faktor lain tentu saja lingkungan. Bagaimana mungkin kita ingin anak kita suka membaca itu ketika kita pun nggak suka membaca seperti itu. Jadi keteladanan, kemudian pengaruh lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh seperti itu. Jadi termasuk juga mungkin ya saya melihat di anak gitu. Kemarin sih kalau suami itu backgroundnya pondok gitu. Kemarin itu iseng suami saya itu nulis tulisan Arab ditempel di dinding seperti itu, tempel di dinding. Bacaannya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim atau apalah gitu. Jadi kalau soal menulis dalam bahasa Arab gitu, karena suami kebetulan backgroundnya pondok, itu luas sekali. Nah, anak saya tuh melihat gitu. Anak saya umurnya sekarang 6 tahun 2 bulan lah, 6 tahun 2 bulan. Dia ngelihat tulisan bapaknya, padahal bapaknya nempel aja gitu, tidak ada tendensi apa-apa. Dan ternyata setelah melihat tulisan bapaknya, dia bilang, aku mau juga nulis hijaiyah seperti itu. Dan saya membayangkan dulu zaman saya nggak pernah gitu, belum bisa nulis, belum bisa baca, tapi kemudian dia mulai melatih dirinya sendiri untuk kemudian nulis tulisan hijaiyah gitu di bukunya sendiri seperti itu. Jadi tadi ya faktor lingkungan ini sangat penting. Mau kita belikan buku semahal apapun, kalau misalnya memang kita sendiri tidak terlalu suka membaca dan kita berharap anak kita membaca, ya bisa jadi kesia-siaan seperti itu. Oke, next. Nah, lantas gimana dong caranya agar kemudian tumbuh? Tadi beberapa hal yang bisa berpengaruh gitu, terus gimana dong caranya? Yang pertama, ini saya ambil contoh yang paling simpel aja ya. Yang pertama adalah observasi. Nah nanti ini insya Allah akan dibahas lebih dalam sama Mbak Ninin ya, terkait nanti minat dan bakat. Kemudian observasi yang dimaksud adalah apa? Pengamatan aktivitas anak, kira-kira apa nih yang bisa membuat anak tuh berbinar-binar. Kalau ngerjainnya itu seneng gitu. Dan termasuk misalnya observasi itu ada banyak hal. Misalnya tipikal anak kita cerewet atau tidak. Kalau cerewet,
kalau boleh saya sarankan sebenarnya kita tidak fokus pada kok cerewet banget sih gitu. Tetapi bagaimana kita justru bisa mengganti label cerewet yang konotasinya negatif menjadi satu hal yang jauh lebih positif. Oh, dia punya kemampuan verbal yang baik seperti itu. Artinya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi ide, yang menjadi pemikirannya seperti itu. Jadi sebanyak-banyaknya adalah bagaimana orang tua ataupun guru mengamati aktivitas apa sih yang membuat anaknya satu, dia berbinar-binar, dia kemudian enjoy di situ, dia kemudian kira-kira expert di situ, termasuk misalnya tadi poin yang di bawah adalah gifted yang tersamar. Nah ini ada sebuah kisah gitu. Ini adalah klien suami saya. Waktu itu, waktu pas kami masih praktek, ada seorang anak yang dikeluhkan oleh gurunya. Kok anak ini apa ya? Seperti lambat gitu, yang seperti tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Karena kebetulan memang waktu itu suami masih praktek gitu, diamati dengan lebih seksama gitu si anak ini gitu. Ternyata usut punya usut ada banyak hal yang menarik dari anak ini. Yang pertama adalah si anak ini duduknya nomor 2 dari belakang. Ternyata yang membuat dia seperti kesulitan dalam menjalani kegiatan di sekolah adalah karena matanya yang minus, dan hal itu luput dari pengamatan orang tua maupun guru. Bisa dibayangkan nggak, seorang anak disalahkan, dianggap bukan troublemaker sih, tapi dianggap kok lambat ya gitu, hanya karena satu, ternyata dia kesulitan untuk melihat. Alhamdulillah setelah dari observasi suami kemudian menyarankan kepada orang tua, Bu, ini kayaknya anaknya perlu ini nih, perlu pakai kacamata. Alhamdulillah, satu, setelah pakai kacamata bisa lebih baik. Apakah selesai masalah di anak ini? Belum. Ada banyak hal. Kemudian dieksplorasi hal-hal lain. Ternyata anak ini dites IQ-nya. IQ-nya ternyata bukanlah seorang anak yang dianggap lambat. Jadi anak ini gifted. EQ-nya di atas berapa ya waktu itu? Sekitar 120-an lah, sekitar 120-an ke atas. Memang ada faktor pengaruh orang tua ya. Ibunya S3, saya lupa kalau bapaknya berapa gitu. Cuman ibunya S3, artinya ibunya punya kemampuan berpikir yang cukup tinggi karena tidak mudah S3. Ibu-ibu S3 itu tidak mudah. Oke. Kemudian anak ini juga punya gambaran-gambaran yang kemudian gambaran-gambarannya itu nggak umum gitu, jadi seperti robot dan lain sebagainya, dan dibuat dengan sangat presisi. Dibuat kami cek bagaimana mainannya, bagaimana hasil gambarnya dan lain sebagainya, dan dites serangkaian lainnya. Ternyata akhirnya definisi dari anak ini adalah gifted. Jadi ada ukuran EQ-nya dan lain sebagainya. Ketika ternyata kita bisa tahu, oh anak ini gifted gitu, pola pikir dan cara pandang melihat anak ini kemudian menjadi berbeda. Akhirnya memperoleh penanganan yang kemudian berbeda. Tidak menganggap anak ini sebagai kemudian masalah, tapi justru melihat anak ini sebagai potensi. Jangan sampai anak didik kita atau bahkan kemudian putra-putri kita anggap aduh lambat dan lain sebagainya. Bisa jadi pengamatan kita yang bisa jadi masih kurang melihat keunikan dari anak ini sendiri. Dan yang kedua adalah tentu saja ini sebenarnya berkaitan ya dengan tadi yang sudah saya sampaikan, hal-hal yang bisa berpengaruh. Oke, gifted itu apa? Semacam anak punya kelebihan tersendiri gitu. Jadi dia yang pertama IQ-nya tinggi Ibu, jadi di atas rata-rata. Kalau IQ di atas rata-rata itu kalau tidak salah ukurannya adalah 110 sampai sekitar 120, itu di atas rata-rata. Nah, di atasnya lagi itu
saya lupa ukuran giftednya berapa ya, atau IQ-nya sekitar 130 seperti itu. Jadi yang pertama ada ukuran IQ tersendiri, dan yang kedua ada hal-hal tes penunjang IQ lainnya. Ini kebetulan yang lebih expert di bidang ini suami saya. Jadi dia psikolog pendidikan seperti itu. Kemudian yang poin yang kedua adalah keteladanan, bahwa penting, ini pesan juga dari suami ya, bahwa tidak harus menjadi nomor satu pada semua bidang, dan itu tidak mudah. Bagaimana mungkin kita bisa memaksa, bukan memaksa ya, atau menaruh harapan, nak, kalau bisa rankingmu ranking 1, ataupun bisa matematika, bahasa, dan lain sebagainya gitu. Sementara kita pun juga tidak. Jadi jangan sampai kegagalan-kegagalan kita atau bisa jadi kekurangan-kekurangan kita membuat kita menaruh harapan yang cukup tinggi pada anak agar anak menjadi nomor satu pada semua bidang. Ini tidak mudah. Dan yang kedua adalah apa yang kemudian disampaikan pada gambar ini ya. Bukan pada apa yang orang tua katakan, seperti itu. Sehingga penting sekali buat kita orang tua untuk kemudian menjadi terbaik versi diri kita gitu. Bukan semata-mata agar anak kemudian meniru, tapi semoga kita bisa menurunkan kesolihan, kebaikan kepada anak kita. Karena hanya dengan berkata-kata gitu, tanpa hal itu kemudian mewujud pada diri kita, itu nggak bisa. Seperti itu. Termasuk misalnya sebenarnya ada faktor lainnya, yaitu bonding ya, yaitu kedekatan orang tua dengan anak. Itu faktor yang luar biasa untuk kemudian timbulnya kesadaran belajar pada anak. Jadi hanya perlu diingatkan gitu, hanya perlu diingatkan. Termasuk misalnya begini, ini saya termasuk yang masih agak santai ya kepada anak-anak saya usia 6 tahun tadi, bagaimana dia kemudian harus meregulasi dirinya dan lain sebagainya. Tetapi misalnya gini, kalau jadwalnya dia mau sekolah gitu, itu nggak perlu jadwal sekolah tuh tadi ya, dalam artian kegiatan menghafal gitu, maka dia otomatis akan mengatur dirinya sendiri. Jadi saya nggak perlu woro-woro. Jadi dia sudah ikut beberapa kali gelombang menghafal, ada surat Al-Humazah, Al-Zalzalah, dan beberapa surat lainnya. Untuk gelombang pertama memang saya dampingi cukup full gitu. Tapi untuk gelombang selanjutnya saya cuman nemenin aja gitu. Nggak mesti nemenin sih. Dia Zoom udah bisa masuk sendiri gitu. Anak zaman sekarang kan udah bisa ya ngetik-ngetik sendiri. Kemudian dia bisa mengatur dirinya sendiri, mandi dan lain sebagainya. Jadi menarik seperti itu. Menarik untuk kemudian nggak perlu harus ayo nak bangun dan lain sebagainya gitu. Itu menarik gitu. Hanya perlu diingatkan nanti sekolah kan dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian ada kemarin ada sebuah pertanyaan terkait misalnya, ini masih ada waktu ya. Ada pertanyaan ketika Mbak Anda, boleh saya bacakan pertanyaannya yang kemarin? Boleh Bu, silahkan. Jadi salah satu peserta di sini bertanya selaku profesinya sebagai guru. Jadi ketika di masa pandemi ini semoga bisa jadi semoga bisa jadi masukan buat kita semua, meskipun profesi kita tidak guru, bahwa memang betul di masa pandemi ini psikologis anak juga berubah. Ada beberapa anak yang biasanya di kelas rajin, dia kemudian jadi malas mengikuti kelas online, jarang mengerjakan tugas, sudah dilakukan tindakan home visit, digali permasalahannya, sudah diingatkan juga untuk tugas-tugasnya, tapi masih belum berubah. Nah, gimana nih cara membangun kedekatan dengan siswa di masa pandemi ini? Dan bagaimana memperbaiki masalah seperti yang siswa alami? Oke. Satu hal yang kemudian
perlu untuk jadi apa ya, jadi awalan untuk kita memandang ini semua adalah kali ini, yaitu pandemi, kita berhadapan dengan sesuatu hal yang itu dirasakan semua orang. Jadi misalnya gini, masing-masing keluarga saya yakin punya permasalahan tersendiri. Tetapi di event pandemi ini, semua orang merasakan hal yang sama. Tinggal nanti keunikan masing-masing keluarga untuk bisa mengatasinya. Artinya apa? Ini satu hal yang tidak mudah. Satu hal yang tidak mudah. Bagi guru tidak mudah, bagi orang tua tidak mudah, bagi siswa pun tidak mudah. Seperti itu. Itu yang kemudian perlu jadi catatan. Nah, untuk anak yang tadi disampaikan gitu, saya melihat ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah mari nah, terima kasih Mbak Ninin. Nah, ini di kolom chat ya sudah menjelaskan tentang gifted. Nah, jadi saya lanjut tadi bahwa perlu melihat dari sudut pandang siswa. Kenapa ya kok dia mengalami hambatan tersendiri? Nah, ini sebenarnya kemarin pernah juga dialami oleh tingkat mahasiswa, gitu. Tingkat mahasiswa, dia mengeluh pengen give up dengan keadaan saat ini merasa berat menghadapi tugas-tugasnya. Dia bilang apa coba? Saya kan dulu kalau pas perkuliahan offline yaitu tatap muka bisa kumpul, ketemu teman-teman, jadi tugas itu nggak dirasa berat. Ketika tugas itu dikerjakan sendiri, nggak bisa kongko-kongko sama teman-teman, itu aja untuk ukuran mahasiswa ya, itu ada loh yang bisa kemudian merasa pengen give up seperti itu. Jadi apalagi tadi siswa, termasuk misalnya tadi di pertanyaan ini tidak disampaikan usianya berapa. Karena tadi usia anak SD, termasuk SD-nya juga kelas berapa, atau usia SMP ataupun SMA, beda penanganan. Seperti itu, beda penanganan. Kemudian termasuk yang paling umum bisa jadi si anak mengalami hambatan dalam adaptasi penyesuaian diri. Jadi selama sekian bulan nih, kurang lebih ada ya pandemi ini dari Maret 6 bulan lebih, anak masih belum bisa move on. Bahwa ini situasinya berbeda. Seperti itu. Nah, ini banyak faktor kenapa kok anak mengalami kesulitan. Termasuk bisa kita cek juga nih bagaimana, ini kan yang bertanya profesinya guru ya, bagaimana hubungan si anak dengan orang tua, sejauh mana peran orang tua kemudian bisa bisa mendampingi dan lain sebagainya. Jadi saya memang belum bisa ngasih sebuah saran langsung how-nya gitu tanpa kemudian bisa tahu tadi beberapa hal, misalnya usianya, bagaimana juga hubungannya dengan orang tua, termasuk nih ada faktor ya tadi ya, kok ada mahasiswa pengen give up, itu dia bisa jadi tipikalnya adalah tipikal ekstrovert yang merasa punya energi lebih gitu, mendapatkan charge energi ketika dia bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi ketika kemudian aduh aku harus ngerjain tugas sendiri, harus ngatur diriku sendiri, dia mengalami kesulitan seperti itu. Itu mungkin. Nah, di balik itu semua ada satu cara pandang ya, bahwa saya meyakini ketulusan seorang guru itu bisa membantu seorang anak menghadapi masalahnya. Jadi di luar daripada orang tuanya mungkin agak gimana, tapi sebuah proses terus-menerus guru kemudian memberi perhatian kepada anak ini, semoga nanti ketemu nih titik terangnya seperti apa. Oke, mungkin itu dari pertanyaannya. Ya, betul. Saya takut Mbak Ninin ini kehabisan waktu nanti. Masih ada Bu, sekitar 8 menit Bu. Iya. Boleh kita tanya jawab. Langsung masuk tanya jawab. Tadi pertanyaan dari Dais ini cewek apa cowok ya? Cewek kayaknya ya. Untuk kita tadi sudah dijawab sama Mbak Ninin. Terima kasih loh Mbak Ninin sudah mengisi bagiannya kosong. Ini selanjutnya ada yang masuk lagi Bu Ayu dari Suraisi. Ya? Oke. Anak saya nomor 3, kelas 5 SD, selalu tantrum setiap kali pelajaran matematika dan tugas menunggu datang dari WA group. Oke, betul. Jadi gini, kalau pelajaran matematika secara umum ini bisa jadi momok.
saya pun juga termasuk orang yang mengalami momok terhadap pelajaran matematika. Jadi maksudnya gini, secara umum cukup banyak orang yang menjadikan matematika salah satu hambatannya, apalagi untuk anak. Sebenarnya kalau tantrum ini saya tidak tahu ya maksudnya tantrum ini seperti apa. Karena tantrum ini umumnya dikenal adalah sebuah apa ya, emosi ketika anak, misalnya tantrum ini adalah guling-guling ketika dia menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, umumnya dilakukan oleh balita. Jadi di bawah, terutama mungkin cowok ya, cowok usia 2 sampai 4 tahun ini wajar nih kalau masih tantrum. Nah, kalau usia sudah kelas 5 SD tantrum ini kan perlu jadi pertanyaan seperti itu. Yang kemudian perlu dilakukan orang tua adalah kita nomor 2 itu mencari solusi terkait pelajaran matematika. Nomor 2 ya Bu, bukan nomor 1. Lantas nomor 1-nya apa? Nomor 1-nya adalah kita bisa merefleksikan perasaan anak. Oke, ini penting ya. Coba saya Oke, ini salah satu hal yang penting banget gitu. Terutama dalam hal kaitannya sekarang isu kemarin ya 10 Oktober Hari Kesehatan Mental. Kenapa anak bisa tantrum apalagi di usia yang tidak seharusnya ada hambatan bisa jadi dalam emosinya. Nah, makanya tadi ya saya chat di bagian akhir adalah merefleksikan perasaan anak. Misalnya gini nih, kalau saya ke anak gitu, ketika dia mungkin misalnya marah atau kecewa, itu luar biasa tuh ketika kita kemudian bisa menyampaikan ulang apa yang jadi perasaannya. Bukan sekedar nyalahin, misalnya gini, oh, kamu kecewa ya nak? Misalnya, ini tergantung ya, kalau misalnya untuk anak tadi kelas 5 SD, bisa coba-coba aja kita tebak perasaannya. Kenapa nak? Perasaan apa sih yang kira-kira dirasakan anak? Apakah dia kesal? Apakah dia jengkel? Apakah dia merasa putus asa? Apakah dia merasa pengen menyerah? Ini perasaan-perasaan yang berbeda. Jadi yang pertama adalah kita terka dulu nih perasaan anak menghadapi ini nih apa gitu. Sebelum kita masuk ke solusi, apakah nanti dicarikan guru khusus gitu untuk bisa membantunya menghadapi permasalahannya seperti itu. Kalau memang soal kurikulum ya gitu, saya lihat memang beda banget lah kurikulum sekarang dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu Bu Suraisih, mohon maaf kalau misalnya belum bisa menjawab terlalu detail. Kemudian gimana caranya anak untuk bisa mengatur dirinya sendiri? Gimana ya caranya anak untuk bisa ngatur diri sendiri? Ini kalau di saya pribadi ya, iya ada anaknya Mbak Nenin ikutan. Jadi kalau di saya pribadi hanya di challenge. Jadi untuk hal-hal di luar nih, kalau ini pekan-pekan ini dia lagi nggak ikutan ini belajar apa namanya, belajar online-nya lagi nggak ikutan, lagi libur gitu. Jadi dia kembali ke habitatnya lagi gitu. Tetapi kalau sudah nanti waktunya belajar gitu, ya dia nggak tahu ya, udah ada kesadaran sendiri aja, saya harus mandi jam sekian gitu dan lain sebagainya gitu, termasuk dia menyiapkan dirinya sendiri seperti itu. Itu sebenarnya kita latih sih Bu, salah satunya memang kita latih ya, maksudnya gini, bagaimana mungkin anak kemudian, saya ambil contoh anak saya aja ya, bagaimana mungkin dia kemudian bisa bersegera menyiapkan dirinya ketika kemampuan untuk menyiapkan dirinya belum kita latih, misalnya kemudian dia bisa mandi sendiri dan lain sebagainya. Bisa jadi untuk anak usia di atas 6 tahun ya kita challenge seperti itu. Awal-awalnya mungkin harus kita pandu untuk kemudian kamu harus selesai ya kegiatan ini agar misalnya dia ada kelas jam 8, artinya awal-awal perlu pembiasaan. Awal-awal perlu pembiasaan, harus bangun jam berapa dan lain sebagainya seperti itu. Cuma memang kalau bisa dikurangi intonasinya kalau bisa dikurangi gitu, karena
ya kita tidak inilah membuat pagi-pagi itu drama ya buat anak-anak gitu, sehingga yang diingat anak-anak adalah dramanya, bukan bagaimana anak dilatih untuk kemudian mengatur dirinya. Oke, saya naik ke atas gitu, takut ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Masih ada kesempatan mungkin untuk satu kali lagi penanya. Bisa langsung Memang kalau untuk menyalakan bisa. audio. Ya. Untuk pertanyaan kalau sudah terkait anak memang perlu dilihat tadi ya usianya berapa dan lain sebagainya, karena tadi ya beda usia, beda juga tugas perkembangannya, sehingga memang penanganannya juga berbeda seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah saya sama Mbak Ninin itu, Mbak Ninin kan lebih senior ya Mbak ya, jadi ilmu lapangannya itu Mbak Ninin. Nah, mohon berbagi tips dan trik menumbuhkan motiv bagi anak SD. Nah tadi perlu dilihat, Pak Jamal mungkin bisa menambahkan nih, SD-nya kelas berapa? SD-nya kelas berapa? Jadi untuk anak kalau udah kelas 4, 5, 6 itu diajak berpikir yang agak lebih agak lebih rumit, dia sudah lebih bisa. Tapi untuk anak yang kelas 1, 2, 3 ya tadi ya proses awalnya bisa jadi kita kasih instruksi dulu, iming-iming dulu gitu. Termasuk misalnya begini nih, saya agak-agak kaget ketika kemarin mendapati, anak saya kan belum SD ya, anak saya cuma bilang begini, kakak mau jadi penghafal Quran gitu. Memang sih kadang-kadang saya bilang ya, oh ya nanti ya semoga kakak bisa jadi penghafal Quran, alias kadang-kadang tanpa sadar dan tidak sadar kita sering mendoakan kebaikan nih buat anak-anak kita. Tapi kemudian ternyata lama-lama hal itu kemudian bisa jadi motivasi buat anak itu sendiri untuk kemudian dia ada semangat tersendiri, oh tadi mau menghafal dan lain sebagainya seperti itu. Bisa Pak Jamal diawali dengan tadi ya motivasi ekstrinsik, pujian, kita apresiasi nih ketika misalnya apa nih yang pengen Pak Jamaluddin capai gitu. Jadi awal-awal bisa dikasih pujian-pujian pun tadi ya termasuk bagaimana usahanya, bukan apa prestasinya. Usaha itu perlu juga diapresiasi seperti itu. Misal kita berharap anak kita ranking 1 ini misal ya, dan kita lihat bahwa anak kita sudah menunjukkan usaha-usaha mengarah ke sana, tapi bisa jadi dia hanya ranking 4 misal ya. Oke, artinya yang perlu diapresiasi adalah usahanya. Terima kasih ya nak, sudah berbuat jujur saat ujian atau sudah semangat mengerjakan tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu tadi bisa diawali dari motivasi intrinsik, sehingga tadi ya pembiasaan dari motivasi intrinsik kita berharap bahwa nanti akan timbul motivasi intrinsik, termasuk dia membangun kesadaran, oh ya kenapa sih misalnya kenapa sih aku harus mengatur diriku sendiri gitu. Nah di anak saya udah mulai terbangun, saya nggak mau telat masuk kelas seperti itu, tahu-tahu nanti udah mulai gitu, dia tidak mau ketinggalan, sehingga dia mengatur dirinya sendiri gitu agar dia bisa masuk kelas misalnya lebih awal seperti itu. Semoga bisa sedikit menjawab Pak Jamal. Oke. Ya, ini ada yang masuk lagi sebenarnya Bu, tapi waktunya sudah habis. Apakah Bu Ayu bisa menjawab lebih singkat? Singkat ya, semoga ya. Walaupun mungkin tidak bisa menjawab dengan sangat tuntas, perlu dibuat komitmen ya, terutama untuk anak ini memang tidak mudah di masa pandemi. Bahwa kalau anak sudah terlalu lama, artinya gini, awal-awal memang orang tua harus buat komitmen kapan anak boleh pegang HP gitu. Pegang HP hanya untuk kegiatan yang namanya pembelajaran seperti itu. Nah, jangan-jangan kita juga punya peran ini. Oh ya deh, biar nggak ribut anaknya terus dikasih HP awal-awal gara-gara untuk mengalihkan, lama-lama menjadi
kebiasaan artinya tadi orang tua perlu, saya tidak tahu tadi kita setnya dari mana, dari awalnya kebiasaan ke pengalihan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi oh iya, yang utama dari kalau sudah kecanduan seperti ini adalah perbaiki hubungan orang tua dengan anak. Ini kunci luar biasa. Ini saya dapat juga dari senior saya, remaja suka game, tapi karena anak ini dan orang tuanya hubungannya sangat dekat, anak cuma cukup diingetin aja, Mas, ingat ya komitmennya begini dan begini. Jadi anak itu udah otomatis ini stop dengan HP-nya seperti itu. Jadi ini ya, ini salah satu kunci untuk yang namanya mengatasi kenakalan ataupun perilaku-perilaku yang tidak orang tua harapkan dari anak. Maka kita cek kembali hubungan kita dengan orang tua, karena anak dengan orang tua, karena mau anak tidak bisa berubah kalau hanya dimarahin setiap saat seperti itu. Kurang lebih itu Mbak. Semoga Bu Leni, saya kembalikan lagi ke Mbak Anda. Terima kasih atas waktunya. Semoga waktu yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.